Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yunfia Fergiani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekalongan. Kali ini saya akan merefleksikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang tidak asing lagi adalah semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sungtolodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus bisa memberi contoh, memberi semangat, dan memberi dorongan kepada peserta didik. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Menuntun artinya membimbing dengan sabar. Setiap murid memiliki kebebasan, akan tetapi harus dengan tuntunan seorang guru agar tidak salah arah dan dapat meningkatkan bakat atau keunikannya masing-masing. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Contoh pendidikan anak yang saya lakukan dengan konteks sosial budaya di daerah Pekalongan. Daerah Pekalongan syarat akan kebudayaan. Salah satunya adalah batiknya. Sebagai seorang guru, kita harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan anak. Misalkan dengan membimbing mereka, memupuk bakat mereka di bidang batik. Kodrat anak merdeka. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berhamba pada anak artinya seorang pengajar harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan anak sesuai dengan bakat anak masing-masing. Tentunya anak yang satu dengan anak yang lain itu memiliki bakat yang berbeda. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bukan tabula rasa. Seorang anak bukanlah kertas kosong yang dapat diberi coretan apapun yang kita inginkan, melainkan seorang anak sudah memiliki kekuatan kodratnya masing-masing. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Petani. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, yaitu berorientasi pada anak. 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, asas trikon. Yang ketiga, budi pekerti. Kodrat keadaan. Yang pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Dalam pendidikan perlu menyesuaikan kodrat alam. Kondisi alam daerah pantai akan berbeda dengan kondisi daerah pegunungan dari sumber daya alamnya dan kebudayaannya. Pendidikan juga perlu menyesuaikan dengan kodrat zaman. Misalkan, zaman kolonial tentunya akan berbeda dengan zaman sekarang, yang teknologi semakin lama semakin berkembang. Azas trikon. Yang pertama, kontinuitas.
yaitu berkelanjutan. Prinsipnya kita harus menjaga sejarah. Kita bergerak maju tetapi tidak melupakan nilai budaya masyarakat kita. Konvergensi, memanusiakan. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Kita harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris, yaitu menghargai keunikan. Kita harus menghargai keragaman yang ada. Biarlah masing-masing berkembang sesuai dengan bakatnya. Kemudian budi pekerti. Budi yaitu ada 3 komponen. Yang pertama, cipta yaitu pikiran, rasa yaitu perasaan, karsa yaitu kemauan. Sedangkan pekerti yaitu raga. Kita harus pintar olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Perubahan itu harus seimbang, yang nantinya membawa kita kepada kebijaksanaan. Keseimbangan budi pekerti bisa kita lakukan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Sekian dari saya. Salam guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.